legacy of change. Jadi ada dua, legacy sama change, ya. Jadi perubahan. Tentu yang kita harapkan di sini satu perubahan yang positif, ya, perubahan yang semakin maju. Tapi di sini juga ada kata legacy, ada kata warisan, ya. Jadi setiap manusia itu nanti pada satu titik kalau dia mau selesai check out dari muka bumi ini, gitu kan, pasti nanti kita akan mikir, ya, apa legacy, ya. Saya juga begitu, ya, di umur saya sekarang, saya juga nggak disuruh-suruh, saya juga mikir gimana nih, ya, nanti pelayanan yang saya sudah bangun dari tahun 88, ya, sebuah tim nyanyi, tim dancer, tim musik, ya. Tadi saya masuk, ada dancernya loh, keren loh, ya. Nanti kalau Natal lebih keren, ya, dari ini, ya. Ya, gerakannya jangan yang biasa-biasa, ya, jangan yang gitu-gitu biasa, ya. Nah, tim kami itu setiap tahun diundang ke Singapura nyanyi di Orchard Road. Jadi nanti kalau ada yang Desember ke Orchard Road, ya, datang aja ke depannya Ion di situ. Tiap malam nanti kami ada jadwal tampil di situ dari tanggal 16 sampai 21, ya, 22-nya kita pulang, tapi hari Minggu itu kita pelayanan di gereja di sana. Nah, jadi saya lagi mikir, ya, bagaimana supaya ini, bagaimana kayak gitu, ya. Nah, legacy, ya, warisan. Nah, kita coba melihat dulu di sini. Nah, saudara lihat ini apa ini? Ini gambar apa ini? Gambar apa nih? Hah? Great Wall. Saya kalau khotbah suka gitu, nanya. Karena kalau saya nggak tanya, nanti saudara cuma gini-gini aja. Nah, kalau ditanya kan saudara harus jawab, kan? Kalau yang jawabnya banyak, berarti melek gitu loh. Kalau yang jawab cuma 1-2 orang, yang lain udah di dalam kesunyian. Jadi tembok apa ini? Tembok Cina. Saudara, Great Wall ini atau tembok Cina ini katanya ini salah satu atau satu-satunya bangunan di muka bumi yang bisa dilihat dari bulan. Ada reliefnya gitu, ya. Nah, ini hebat sekali ini, ya. Jadi saya dengan tim pernah pelayanan ke Shenyang, China, pelayanan di sana. Terus jalan-jalannya kita ke Beijing, ya. Shenyang tuh udah deket Korea Utara. Nah, Beijing agak tengah sebelah utara gitu. Nah, jadi kami ke sana dibawa sama tour guide-nya. Nah, panjangnya, jadi waktu saya ke sana tuh saya sama tour guide dibawa, saya udah bayangin nih, wah, terus saya punya angan-angan nih, nanti gue mau jalan dari ujung sampai ke ujung gitu. Begitu dikasih tahu sampai di sana, panjangnya hampir 10.000 kilometer. Nah, ini di sini 8.800 sekian. Tapi ternyata saya baca di Google yang sekarang, ternyata setelah diselidiki baru-baru ini bukan 8.000, 21.000. Ini Pulau Jawa cuma 1.000, ujung ke ujung. Saya waktu dibawa ke sana tour guide, pengen aku jalan dari ujung ke ujung. Mau ke ujung ke ujung gimana? Mana mungkin? Jadi gede sekali, saudara. Bayangkan saudara, ngebangun seperti ini, ya, butuh berapa ribu orang, dan mungkin juga ada yang check out gitu, ya. Kalau udah ini kali, ya, karena ini ngebangun kan bukan setahun 2 tahun, ya. Dinasti Ming dibangun sampai sebegitu, ya. Jadi waktu saya melihat itu, dahsyat, luar biasa, ya. Dan ini diwariskan. Jadi waktu saya lagi diri di situ, saudara, ya, saya cuma berpikir begini, enak ya ini negara China ini, ya, enak banget nih, bangunan udah jadi, turis-turis dari seluruh dunia berdatangan, bayar, masuk duit gitu, ya, ngebangun juga kagak gitu kan, yang ngebangun kan leluhur-leluhurnya. Itulah legacy, warisan. Jadi diwariskan, nah nanti orang yang diwariskan itu menerima hasil, ya. Nah, gitu. Indonesia punya Borobudur, ya, ngebangun kagak, gitu kan, ya.
itu diwariskan ya. Nah, jadi coba kalau kita melihat di sini, kalau begitu apa yang diwariskannya? Ini kan diwariskan tembok pertahanan, ya kan? Bangunan kalau menghadapi musuh ini tembok pertahanan, ya. Tanpa kita sadari, ini tertanam bagi bangsa China punya pertahanan dan sekarang juga termasuk negara di dunia yang punya pertahanan yang bagus, kan begitu. Nah kemudian kalau saya melihat lagi di sini, bagaimana mereka sesuatu yang kayaknya nggak mungkin gitu ya, dengan daya juang, dengan semangat, akhirnya mereka bisa bangun tembok sampai sekuat dan sepanjang, bukan panjang, bukan panjang gitu saudara ya. Bayangin Pulau Jawa aja masih lewat saudara, gimana itu? Bangun dari Jakarta sampai Bandung tembok gitu. Baru bangun rel kereta aja ribut. Bagaimana bangun kayak begini saudara? Jadi luar biasa ya. Jadi itu makanya saya hanya berpikir, itu makanya katanya ya, orang-orang Mongolia itu punya daya juang itu lebih bagus dari kita ya. Mongolia itu orang-orang yang warna kulitnya kuning, mata agak sipit gitu ya. China, Korea ya, Jepang itu punya ulet kalau kerja gitu ya. Betul ya? Betul kan? Kayak begitu ya. Karena dibangun dari leluhur-leluhurnya. Begitu, bayangin bisa bangun kayak begitu kan luar biasa. Nah kemudian kebersatuannya, kesatuan dari ini kan untuk bangun gitu, generasi ke generasi gitu, sampai akhirnya mereka punya seperti ini. Ini menjadi sebuah legacy. Nah kalau di dalam dunia rohani ini, dunia umum sekuler ini, Musa terhadap Joshua ya, ini bangsa Israel dibawa untuk masuk ke tanah Kanaan ya, tapi Musa tidak akan masuk sampai ke Kanaan, maka dia perlu melegasikan kepada Joshua. Tentu dia harus ya, Musa harus memberikan satu arahan-arahan kepada Joshua bagaimana memimpin bangsa ini ya, bangsa yang tegar tengkuk, yang berbandel begitu ya saudara ya. Udah ada 10 hukum, masih lagi bikin patung ya, patung dari emas. Coba aduh, kalau kita jadi orang tua kayak begitu, anak buah udah tahu di berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, ada perintah 10 masih dibikin kan kira-kira begitu saudara ya. Begitu saudara ya. Tapi Musa, saudara, waktu bangsa Israel itu mau dimusnahkan Tuhan, Musa berdoa. Itu makanya Musa ini kalau di perjanjian lama, kalau perjanjian baru, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, menghapus dosa. Di perjanjian lama tuh tokoh yang diambil itu Musa, karena dia membela, dia berdiri di hadapan Tuhan, ampuni. Apa kata orang kalau ini keluar dari Mesir, terus di tengah perjalanan mereka musnah semua, apa? Musa berdiri gitu ya. Nah, dilegasikan kepada Joshua. Tentu Joshua juga harus punya mental seperti itu ya. Walaupun bandel-bandel nih harus dibina semuanya. Jemaat di sini nggak ada yang bandel-bandel kan? Amin. Ada. Nah, saudara, juga demikian Paulus terhadap Timotius ya. Paulus melayani kesini, kemudian dilegasikan warisan kepada Timotius. Timotius harus bagaimana melayani ini jemaat-jemaat Galatia, jemaat Filipi, jemaat ini ya. Nah kemudian juga di sini kita melihat Daud kepada Salomo. Nah saudara kalau baca di Alkitab, sebelum Daud dipanggil Tuhan ya, di masa tuanya dia bilang kepada Salomo ya, nanti kamu bangun bait Allah ya. Nah waktu Daud ngomong begitu, Daud bilang nanti, karena Daud ini tidak boleh bangun bait Allah, dia di tangannya udah berdarah-darah, perang dulu gitu kan, jadi nggak baik, jadi dia yang bangun Salomo. Tapi Daud memberikan begitu banyak untuk rumah Tuhan. Saya pernah hitung itu kalau dikonversi sekarang itu triliun bangun rumah Tuhan. Ya puji Tuhan, ini di Cianjur langsung keren bangunannya ya. Ini dibagusin lagi ya ke depannya dong. Pasti ya. Pasti ya. Pasti. Ini rumah Tuhan. Amin. Amin.
saya kurang semangat ini. Amin. Nah, gitu dong. Ini kalian ini kayak kalau orang jalan ini penuh kekudusan gitu. Santai. Juara-juara ini olahraga kan, juara umum ya. Juara umum, bukan cuma juara umum. Nah saudara, jadi Salomo membangun, tetapi Daud memberikan begitu baik. Ya. Dia ingin melegasikan rumah Tuhan yang begitu terkenal, begitu megah, begitu hebat. Ya, legasi. Nah, suatu perubahan akan berhenti dan menjadi cerita atau sejarah saat tidak ada orang yang terus menghidupi perubahan itu dan menularkannya kepada yang lain. Nah, jadi harus berkesinambungan. Ya. Jadi ada yang meneruskan. Kalau enggak hanya sejarah. Ya. Di Cianjur ini berdirilah GBI Rock. Tapi kalau nggak ada yang melanjutkan nanti cuma sejarah. Iya dulu tuh ada tuh GBI Rock. Begitu saudara. Tentu kita kepingin sesuatu yang berkesinambungan. Amin. Nah, saudara, kalau saudara membangun seperti rumah Tuhan seperti ini dan ini berkesinambungan, ya, nanti jadi gereja yang permanen begitu saudara. Saya, orang tua saya, ya, ayah saya almarhum, itu waktu pembangunan sebuah gereja di sebuah kota di Jawa Barat ini, dia bendaharanya, dia bendahara. Dan setelah gereja itu jadi, ya, saya waktu itu masih kecil. Setelah saya lulus kuliah, itu orang tua saya bawa ke sana untuk beribadah di gereja itu. Jadi saya ingat betul, kalau saya masuk kota itu, kalau saya lagi pergi menuju masuk kota itu, pelayanan rock juga, saya menoleh ke kiri dan saya teringat bapak saya dulu turut membangun rumah Tuhan di sana. Aduh senang. Nah nanti saudara juga begitu ya. Mungkin sekali waktu saudara ini udah jadi orang. Sekarang belum jadi orang kan? Ini kan bahasa Jawanya begitu, jadi orang kan gitu kan. Jadi menteri, wamen gitu kan. Ini lagi rame nih kan. Jadi bupati, jadi terus saudara lewat saudara menoleh gitu kan. Kalau dari sana kan, dari Cipanas kan menoleh ke kanan. Saya turut membangun. Wah keren. Kasih tepuk tangan dulu dong. Saudara turut membangun. Amin. Saudara mungkin sekarang belum merasa, nanti saudara akan merasakan. Amin. Coba tuh tadi kalau ini ada cucunya atau apanya gitu yang turut membangun ini, pasti diceritain teman. Oh, dulu engkau saya tuh turut membangun. Wah gitu kan, nggak saudara. Ya, jadi saya pun ikut terharu, bersyukur, bangga ya akan kemurahan Tuhan. Nah, Rasul Paulus memberikan warisan dalam melayani itu, bagaimana sambil melayani sambil bekerja di Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini ada dua hal di sini ya. Yang satu warisan untuk pelayanan diakonia, yang satu memberi contoh bagaimana Rasul Paulus melayani sambil bekerja. Ya, jadi kita juga begitu. Ternyata generasi sekarang ada orang-orang yang melayani, tapi ada pekerjaan. Tapi ada orang yang bekerja, tapi melayani. Ya, dia bekerja, tapi sampingannya juga melayani Tuhan. Tapi ada orang yang melayani, tapi ada pekerjaan juga. Ya, seperti ini dicontohkan oleh Rasul Paulus dan ditulis di dalam Alkitab. Saudara, saya juga begitu. Saya hamba Tuhan, saya pendeta, tapi saya punya talenta mengajar. Ya, praise and worship, singer, WL apa semua. Jadi dancer, saya tahu dancer tuh kelemahannya blocking. Mana dancer?
Ini saya kasih contoh ya. Ya ini kan saya memang perangnya gitu kan. Jadi kalau yang di tengah itu stopper. Tengah itu stopper. Jadi kalau dia lari gitu, dia berhenti di sini. Nah yang kedua itu bagus, berhenti. Begitu yang ininya mau nyolong, dia mundur lagi. Nah, gitu, itu stopper. Tetapi yang stopper ini dia harus tetap dia ada di tengah. Nah tadi yang grup pertama itu kan saya perhatiin, yang sayap kanan dekat di sini, yang sayap kiri dia berdiri di sini. Lihat aja nanti kalau ada yang foto. Saya perhatiin. Nah yang grup kedua, mula-mula dia di tengah yang stoppernya. Lama-lama dia di sini. Terus yang kirinya malah di tengah. Tadi saya foto. Nah bukan kenapa-kenapa, ini contoh. Ya, bukan itu lah, jangan. Udah bagus itu, saya senang kok ya. Nanti kan akan berkembang semakin maju. Ya, nah jadi hal-hal seperti ini kita melihat ya, bagaimana kita di dalam melayani Tuhan. Ada yang bekerja dan melayani, ada yang melayani dan bekerja. Nah, kemudian pelayanan diakonia. Nah, jadi begini, saya pada sekali waktu di sebuah gereja, saya full time di sana. Ada seorang pengerja yang waktu anaknya sakit, ya nggak tahu sakit apa karena belum dibawa ke dokter, tapi demam. Nah, karena belum gajian, anaknya dikasih obat penurun panas. Nah, kan obat penurun panas adalah itu bermacam merek gitu kan. Dikasih berhari-hari, ada berapa hari gitu. Saya bingung, nggak dibawa ke dokter karena belum ada uang. Waduh, saya nggak habis pikir tuh kayak begitu. Tapi apakah saudara ketika melihat itu ada rasa belas kasihan di hati saudara? Tuhan kita Yesus ketika melihat kerumunan orang itu ada compassion, belas kasih pada orang. Nah saya percaya kita juga sebagai murid-murid Kristus punya seperti itu. Amin. Jadi waktu itu mau dibikinlah koperasi. Nah saudara, saya punya teman dulu yang mula-mula membangun sistem koperasi ya, zaman Orde Baru. Jadi sebetulnya koperasi itu bukan simpan pinjam duit, bukan itu. Koperasi itu kan ada usaha itu nanti ada keuntungan itu untuk membantu, begitu sebetulnya. Ya bukan pinjam duit ini jadi kayak apa tuh, pegadaian kali atau apa, nggak ngerti lah saya lah. Pokoknya nggak gitu ya. Nah jadi waktu itu kita bangun gitu, kita beli ya kecil-kecilan, tapi untuk nolong para ini ya pengejar benar. Terus saya bilang begini, oke, saya taruh uang saya, nanti uang saya itu kalau misalnya ada seseorang yang mengalami yang membutuhkan, dia boleh minta bantuan di situ, tapi kalau nggak bisa kembaliin, nggak usah, nggak apa-apa, ya. Misalnya ada pengerjaan anaknya sakit terus butuh uang, ya terus tim penelitinya ininya lihat dia dibantu, udah saya udah bilang nggak usah minta kembali, udah itu pelayanan diakonia, amin. Dan saya berdoa supaya di gereja ini pun ada pelayanan diakonia, supaya kalau ada yang mengalami kesusahan apa dibantu, amin. Itu teladan yang diberikan Rasul Paulus dan Tuhan Yesus pun mengajar bagaimana kita juga saling melayani. Amin. Amin. Kayaknya kalau di Cianjur ini jemaatnya mesti 2 kali. Amin. Dia. Amin. Amin. Ada suaranya memang ada. Cuman mesti 2 kali. Ini kayak mesin diesel ya. Amin. Yes. Karena lewat itu kita menunjukkan kasih Bapa pada kita. Amin. Kenapa kita punya kasih? Manusia punya kasih karena Allah, Tuhan itu sama dengan kasih. Itu yang di surat Yohanes. Ya? Allah adalah kasih. Jadi kalau orang ada nggak punya rasa kasih, ini orang ciptaan siapa? Pasti ada. Nah, tapi coba kita buatlah sistemnya. Karena ini diwariskan oleh Rasul Paulus, pelayanan diakonia. Makanya kadang-kadang ada persembahan diakonia, kadang-kadang kan ada begitu, ya. Itu menunjukkan gereja peduli sama kita semua. Jangankan seperti itu, kita merasa ada orang yang perlu dibantu, tentu kita bantu. Tapi jangan orang jadi kepengen minta dibantu terus, jangan juga ya.
Nah, sebagai murid Kristus kita, setiap kita diberikan warisan yang sangat berharga, yaitu Roh Kudus ada dalam kita sehingga kita bisa berkarya dan berbuat sesuatu. Nah, kelebihan. Kemana nembaknya? Oke. Menjadi contoh dalam keteladanan. Jadi yang pertama kita melihat di sini, pertama menjadi contoh dalam keteladanan. Karena kita mewariskan sesuatu tentu ada teladan-teladan sehingga itu bisa kita wariskan. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan, katakan teladan. Teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Makedonia itu di sini. Ini ada panah. Akaya itu di bawah di sini dekat Korintus. Akaya, ya. Makedonia dan Akaya di situ. Jadi kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan telah bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi ini kan ada Galatia, ya Filipi, semua di sini menyebar ke semuanya, saudara. Begitu, jemaat di Cianjur bukan cuma pinter main pingpong, tapi imannya luar biasa, bergema. Ya, dari Cianjur ke Cipanas, ke Sukabumi, ke Cirebon, ke gitu saudara. Amin. Nah, begitu. Ya, jadi menjadi contoh dalam keteladanan. Nah, contoh keteladanan yang Rasul Paulus wariskan, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, ya, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. 1 Timotius 4 ayat 12, ya, dalam perkataan. Ya, bagaimana kita ini harus menjadi contoh dalam keteladanan, ya, dalam perkataan. Saudara tahu, saya kalau lihat orangnya, lihat cara ngomong orangnya, ya, ada yang tipenya itu tipe menyerang. Saudara lihat, saya nggak sekolah psikologi, tapi saya perhatiin, wah ini orang tipenya menyerang. Ngomongnya dicecar, kita tuh dicecar begitu kalau ngomong, ada kan? Dia bukan cuma pada suatu saat, setiap ngomong juga begitu. Jadi misalnya dia ngomong nih, ya nggak penting-penting, dia juga maunya menang gitu. Di Cianjur nih kan yang paling terkenal tuh asinan. Wah enggak, sekarang mau dulu. Terus dia maunya menang gitu. Wah, terkenal mas sekarang tahu gitu. Tahu nih. Saya cuma pikir orang kayak gini, alah urusan kayak gitu aja mesti menangnya apa sih? Ngaruhnya apa sih gitu. Ada. Nah, jadi kita ini jadi anak Tuhan ini jangan sampai perilaku kita ini, perkataannya ini bikin orang menjadi takut terus gitu, kayak dikejar-kejar terus. Di sini tidak ada. Amin. Justru kalau kita lagi ngomong tuh enak, orang tuh terhibur, dikuatkan gitu kan. Ada udah orang sakit bukan diberi penghiburan. Nah, itu sih, makanya lu makan semua, lu makan gitu. Makanya lu nyerang terus kalau ngomong tuh Tuhan Yesus. Ada. Nah, kemudian tingkah laku, perilaku. Ya, jadi perilakunya juga. Nah, ada orang bagaimana kita meneladani ini perilaku kita ini bagaimana, ya. Saudara, coba kalau udah datang ke gereja itu penuh senyum lah. Jangan urusan di kantor saudara bawa-bawa ke sini saudara. Nanti dikira saudara nggak suka sama orang itu. Apalagi kalau udah yang asyik. Saudara lagi salam-salam ingat persoalan di kantor. Lagi nyalam, saudara lagi meremet. Aduh, mana nih maksudnya. Nanti dikiranya yang nyalamin, aduh, nggak diterima lagi. Gitu kan, kalau penuh. Amin. Kalau di gereja itu tingkah laku saudara, jaga.
Ya, dagu saudara jangan begini. Kasih senyum ya, gitu. Sama istri juga jangan dicembur-cemburutin terus. Saya nih ya, saya istri kan baru dipanggil Tuhan ya. Jadi saya teringat ada video, pernah saya melihat video itu dari India video. Jadi waktu suaminya dipanggil Tuhan, saudara, semua udah hening. Saya teringat akan suami saya. Dipikir yang teringat itu hal-hal yang bagus yang apa, ternyata hal yang paling jelek dalam kehidupan suaminya itu yang dia ingat. Suaminya itu kalau tidur ngorok. Jadi ketika suaminya meninggal, saudara, yang dikangenin sama istrinya, dikangenin ngorok suaminya. Ternyata begitu, ya. Jadi kita juga begitu merasakan gitu. Suami dipanggil Tuhan, istri dipanggil Tuhan. Yang kita ingat itu yang dulu kita rasanya benci banget sama gitu ya. Tapi sekarang kita rindu mendengar itu. Ya, begitu kan? Nah, jadi waktu saya khotbah begitu itu istri gembala gitu langsung, tuh kan makanya, tuh kan. Saya jadi ketawa sendiri ya. Jadi coba yang suami istri walaupun itu menjengkelkan, itu ternyata kalau istrimu nanti dipanggil Tuhan itu suamimu, itu yang saudara rindu-rindukan. Makanya tetaplah saling mengasihi. Amin. Biar kata jelek juga adalah ya. Dalam kasih. Jadi ketawa. Saudara tahu waktu istri saya itu ya kan belum lama dipanggil Tuhan. Istri saya itu kalau udah berdandan selalu dia nanya, udah cantik belum? Udah cantik. Saya nggak pakai lihat langsung saya bilang udah cantik. Saya bilang gitu. Siapa yang berani bilang udah cantik belum? Masih jelek tuh. Siapa yang berani suami kan nggak ada. Pasti jawabannya sudah cantik. Jadi nggak saya lihat pun cantik, bagus. Papi lihat dulu dong. Udah cantik, udah gitu. Iya dong, amin. Jadi nggak usah ditanya sama suami lah, istri ya, nggak usah ditanya tuh. Kamu yang paling cantik sedunia. Nggak usah pakai ditanya ya. Nah, itu suami istri itu ya. Jadi dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Nah saudara, ini saya mau baca dulu dari Kisah Rasul 24 ayat 16. Dibilang begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini ucapan Rasul Paulus. Dalam kesucian hidupnya, dia meneladani. Ditulis di dalam Alkitab bahwa Rasul Paulus menjaga hati nuraninya yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hati nurani yang murni diteladani kepada kita, diberi menjadi satu legacy kepada kita, ya. Kesucian. Jadi begini, saya hampir selalu kalau pulang dari Cianjur ini diajak makan. Saya kalau udah makanan yang enak itu, saya geleng-geleng kepala. Kenapa? Kalau keponakan saya nanya, kenapa tulang enak ya? Enak banget. Terus sambil saya gini, bahaya. Karena gitu, bahaya. Kalau udah enak banget tuh, bahaya. Gitu kan? Karena ya seumur saya ini makan kalau udah dibablas semua bahaya saudara ya. Bahaya. Tapi dimakan juga. Gitu kan? Gitu. Ya kan? Betul kan? Dikasih B2, bahaya. Dimakan juga gitu saudara. Dikasih yang apa itu, sapi apa itu gitu ya. Dimakan juga walaupun direm-rem lah gitu kan. Tetapi ini coba jujur dulu, suami ini dalam kesucian, ini bicara kesucian ya, kita ini lemah nih soal mata kan, gitu kan, begitu kan. Tapi istri juga, saudara tahu istri ya, berdasarkan penelitian kalau soal belanja, istri itu di seluruh dunia, ini kan berdasarkan penelitian. Kalau laki-laki belanja tuh mahal, banyak keluar duit. Kalau perempuan enggak,
ini. Tetapi setelah diteliti, yang dibeli sama yang perempuan, yang nggak penting-penting. Gitu saudara. Dia pergi ke mall, dia pergi ke pasar, yang nggak penting dibeli gitu. Memang sih nggak banyak keluar duit, tapi nggak penting-penting dibeli. Begitu saudara. Itu perempuan. Dosanya perempuan tuh di situ. Nggak tahan lihat tas, nggak tahan lihat sepatu, nggak tahan lihat baju, kan begitu kan? Sampai tas, entah kenapa saya kemana saya lihat ibu-ibu ini kalau begitu lemarinya dibuka banyak sekali tas. Saya satu aja juga gak habis-habis tuh, satu tuh sudah gak habis-habis. Banyak tasnya begitu, banyak sepatunya gitu. Ya sudahlah, itu karunia kalian ya. Ya jadi gak apa-apa gitu. Ya sudahlah ya kan. Nah, tapi ini kalau pria ini makan, bahaya, dia makan juga. Tapi kalau kita lihat perempuan, nah ini cuman kan inilah wanita ini kalau cantik nggak apa-apa, tapi kalau cantik terus yang aneh-aneh, bodong lah, kelihatan lah, ini bajunya naik, ini roknya turun gitu, sudah nggak usah sampai begitu ya. Untuk apa sih bodong-bodong itu dipamer-pamerin kan gitu ya. Model tuh nggak usah semua ditiru-tiru saudara. Jadi yang pria ini jadi bikin berdosa saudara. Ini kan bicara kesucian saudara. Terus ya udah tutup mata, masa kita masuk mall tutup mata begini, mami di mana mami? Nah, gitu kan, jadi nggak begitu dong. Tentu kita lihat, tapi kalau cantik itu oke, tapi kalau cantik udah membawa hal-hal yang nggak baik kan itu juga salah kan. Jadi saya ngajarin nih kepada suami-suami, kalau makan bahaya, makan juga. Tapi kalau lihat cewek yang aneh-aneh, bahaya, jangan diterusin, langsung gitu, dalam nama Yesus, gitu saudara, amin. Begitu dong, ya. Saudara tahu, ini omongan perempuan-perempuan kayak gitu. Saya waktu dengar itu, saya tersinggung saya sebagai seorang laki-laki. Dia bilang begini, gue bisa taklukin itu. Waktu itu saya lagi berdiri, ini di gereja gitu. Wah, itu saya bisa taklukin cewek model gitu, kurang ajar kan begitu. Itu makanya saudara kalau saya ketemu perempuan-perempuan model gitu tuh norak, saya bilang, udah bahaya, itu langsung udah norak, gitu saudara. Amin. Kita semua punya kelemahan, tapi mari kita belajar juga dalam kesucian. Kita menegasikan gereja yang suci. Itu makanya anak-anak muda kalau pacaran jaga. Saya ini anak-anak yang saya bimbing ini kan sebetulnya kan dalam ke dunia artisan, jadi bisa melenceng itu gampang banget. Saya bilang hati-hati, saudara itu nanti dicontoh. Kalau saudara sampai accident itu, married by accident. Aduh, apa itu? Iya, deposit dulu sebelum itu, gitu saudara. Saudara nanti itu dicontoh, itu tidak baik. Nanti dicontoh, di mana kesucian gereja? Ini dilegasikan juga perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Nah, keteladanan akan berbicara lebih kuat daripada perkataan yang diucapkan dengan lantang. Jadi keteladanan. Saudara, saya dengan tim yang saya bina ini itu minimal setahun sekali masuk ke pedalaman, ya, ke tempat-tempat kecil. Ya, baru-baru ini ke Wonosobo, yang lalu ke daerah Sumatera Selatan sana, Prabu Muli, ya. Nah, saya ajarin itu. Nah, saudara, saya nggak perlu ngomong begini, saudara. Ketika mereka melihat pelayanan-pelayanan di daerah, mereka betapa bersyukur boleh mereka ada di tempat ibadah yang bagus, mereka ada di sini, saudara. Ya, kalau di daerah, ya, waktu saya ada di pedalaman di Jawa Tengah ini, saudara, saya mau sikat gigi, ini airnya ini warnanya nggak bening, kecoklat-coklatan gitu. Jadi saya cium bau tanah. Waduh, ini mau sikat gigi bagaimana? Tapi dalam sekejap itu ada kayak yang menuntun saya, odolnya banyakin, gitu saudara. Jadi gitu ya Tuhan. Jadi waktu itu odolnya saya ambil banyak-banyak, saya masukin ke dalam mulut, bukan ke sikat giginya, saya masukin banyak-banyak, baru saya sikat gigi saudara. Bisa, jadi bisa begitu.
Dan di desa itu tidak ada air putih, adanya teh sama kopi. Karena kalau air putih dia warnanya kecoklat-coklatan, saudara. Nah, ketika orang saya bawa ke sana, anak-anak yang saya didik, saya nggak perlu banyak ngomong, mereka melihat. Nah, ini juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus, keteladanan. Kita juga memberi contoh yang baik seperti itu. Ya. Mewariskan gaya hidup dalam kebenaran. Ya. Daniel, ya, di dalam kehidupannya, ya. Orang-orang benar akan di Daniel 12 ayat 3, ya. Dan orang-orang benar akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ya, kita lompat aja. Nah, di sini kita melihat bagaimana Daniel mengungkapkan bahwa orang benar akan bercahaya. Berarti orang yang hidupnya dalam kebenaran akan menjadi inspirasi. Nah, kita melihat di Daniel 12 ayat 3 di sini dikatakan Daniel berketetapan. Ya, kehidupan ini menjadi inspirasi. Daniel hidupnya ini berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Saudara tahu yang namanya komitmen, tahu ya? Nah, kalau saudara mau jadi singer, saudara mau jadi pemain musik, misalnya sebelum ibadah ada doa dulu barangkali gitu. Nah, itu saudara harus berkomitmen. Kalau jemaat datang pas-pas ibadah, it's okay. Tapi yang mau jadi pelayan harus punya komitmen. 15 menit, setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah harus hadir dan berdoa bersama-sama. Itu kan komitmen. Ini bukan komitmen. Ini ketetapan. Dia berketetapan hati. Daniel berketetapan hati, nggak mau. Walaupun tidak salah, walaupun tidak dosa, tapi dia berketetapan. Saudara begini, saya sekali waktu itu ada di sebuah gereja sebagai full timer, saya penanggung jawab dalam ibadah, direktur altar ministry. Ibadah mulai jam 8, tapi setengah 7 sampai setengah 8 itu kita gladi bersih apa semua, ya, cek sound semua di situ. Setengah 7. Saya jam 6 pagi sudah di gereja, ibadah mulai jam 8, jam 6 saya sudah di gereja. Saya berketetapan hati untuk hadir. Saudara, kalau saudara mau meneladani apa yang dicontohkan oleh Daniel, menjadi sebuah inspirasi. Ya, itu makanya saudara kalau jadi jemaat jangan terlambat melulu. Ya, nggak ada di sini ya. Saya kalau dalam tim ada yang suka terlambat itu kita kasih gelar The King of Late dan The Queen of Late. Nah, gitu saudara. Meneladani yang baik. Amin ya. Nah, perubahan dalam hidup seseorang akan terjadi saat kebenaran menjadi gaya hidupnya. Oleh sebab itu setiap agen perubahan perlu mewariskan gaya hidup. Nah, saya orangnya nggak suka telat, ya. Jadi saya pernah antri di Bandara Soekarno-Hatta tuh kalau terbang jam 6, jam 7 itu paling rame. Wah, paling rame. Ini kita udah antri nih, udah mau masuk pintu, datang satu orang, main potong aja. Antri, kata belakang saya, antri. Bapak terbang jam berapa? Saya udah mau terbang nih, gitu. Waduh, kalau gitu semua orang yang datang aja pas-pas begitu ya, main sorodak gitu, gimana jadinya gitu. Dalam hati saya, lo bangun jam berapa? Kalau lo terbang jam 6, kalau lo nggak mau terlambat, jam 12 malam aja lo jalan kaki dari rumah ke bandara, pasti nggak telat deh. Jangankan naik taksi, lo jalan kaki juga nggak ini, gitu ya. Jadi maksud saya itu tinggal kita manage lah diri kita. Saya orang yang nggak pakai jam tangan. Nah, ini pendeta nggak pakai jam tangan ini, tapi jam saya banyak. Di tab saya ada, di handphone saya ada 2, ada jamnya, di laptop saya ada, di mobil ada, banyak, ya. Jadi udah ada jam tangan, nggak, udah deket di sini, nggak bisa dilihat lagi sudah. Ya. Nah, Daniel memberi contoh kepada kita untuk bagaimana dia mewariskan sesuatu dalam hidup, dalam kebenaran. Ya. Nah, kemudian kita melihat lagi hal yang berikut. Ya, produktif dalam memuridkan. Di 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku
di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, ini begini. Saudara, kalau kita mau melegasikan sesuatu, kita butuh kendaraan. Kalau saudara ingin melegasikan sebuah jemaat, maka kita butuh kendaraan supaya kita bisa bersama-sama di sini berkomunitas. Ini menjadi kendaraan kita di Rock Cianjur untuk membangun sebuah gereja yang permanen, ya, atau ini dibangun lebih ini lagi. Tapi kita butuh komunitas, butuh kendaraan. Nah, begini, saya seorang penyanyi, saya punya tim, ya, lumayan lah tim saya ini, ya, udah ke Korea, udah ke China, ke Sydney Olimpiade tahun 2000, ke Jerman, nyanyi di depan presiden, udah inilah ya. Nah, sekali waktu orang bertanya sama saya, bagaimana Pak supaya saya sebagai seorang penyanyi bisa lebih ini lagi lah, ya, sukses lah gitu. Dia bilang, kamu perlu kendaraan, kamu harus punya grup. Ya, jadi kalau saudara misalnya pengen jadi penyanyi yang bagus di gereja ini, ya masuklah grup di gereja saudara, singer di sini, supaya itu menjadi kendaraan saudara untuk bisa skill saudara diasah. Ya. Nah, kalau saudara misalnya pengen lebih lagi, ya ikut grup misalnya wedding, nyanyi, saudara terasah lagi. Nah, ini anak-anak yang saya didik dengan adanya di tim saya kan nyanyi, waduh, itu menjadi kendaraannya, nyanyi pakai bahasa daerah. Oh, itu aja udah susah. Pakai gerakan, itu aja udah susah, tambah susah. Pakai part, sopran atau tenor bass, itu tambah susah lagi. Ya. Tapi itu menjadi kendaraan, kita juga begitu. Nah, ini kendaraannya kita ini supaya kita bisa melegasikan, kita perlu pemuridan. Saudara lihat, ini ayatnya, kunci ayatnya. Ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, ku-nya di sini Rasul Paulus. Jadi ini engkau-nya ini Timotius. Ya, jadi Paulus bilang kepada Timotius, ini udah generasi kedua. Ya, apa yang telah engkau dengar? Timotius, apa yang telah engkau dengar? Ini generasi kedua. Di depan banyak saksi, percayakan, ajarkan, percayakan kepada orang lain. Generasi ketiga. Nah, waktu kamu percayakan kepada orang lain, diajarin, pilihlah orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar. Ini yang dipilih sama Timotius, dia ini orang yang bagus, yang cakap mengajar lagi. 4 generasi. Saudara, saya sejak tahun 80-an itu ngikut dalam satu komunitas, ya, kendaraannya begitu. Kemudian saya melayani. Saya pernah melayani seorang preman. Kalau kita PA itu di rel kereta api. Dulu rel kereta api malam-malam jam 7, jam 8. Sekarang dia jadi pendeta. Mental preman itu masih ada, keberaniannya begitu. Jadi kalau gerejanya itu mau diapain gitu, ya, dilarang, apa tuh, dia maju. Siapa ini? Gitu, sampai dia dipilih jadi ketua BKSI, Pulau Pendeta, dan nggak pernah diturun-turunin karena cuma dia yang paling berani. Aduh, saudara, saya melihat seperti itu, saya rasa bangga, ya, bersyukur, terima kasih. Saudara tahu gereja yang di Lampung yang pernah ribut itu? Hah? Di Lampung, yang sampai dinaikin itu, sampai orang sampai naik ke sini disuruh bubar gerejanya. Pernah dengar beritanya? Itu pendetanya, namanya Naik Siregar, itu anak didik saya. Waktu dia kuliah di Bandung, saya yang didik, gitu ya. Jadi saya ketika itu, aduh Tuhan, saudara, kalau kita nanti di masa tua ingin melegasikan, mewariskan sesuatu, saudara, saya melihat itu, dan anak-anak saya yang udah jadi pendeta-pendeta, aduh, nggak bisa dibayar, saudara, nggak bisa dibayar. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, bangunan ini dilegasikan, diwariskan, dan sekarang jadi gereja, nggak bisa dibayar. Amin. Saya bersyukur. Beberapa anak di sini jadi pendeta, ada yang di Bekasi jadi pendeta, ya. Nah, mereka mendidik
lagi gitu kan, jadi cucu gitu kan, gitu saudara ya. Nah, saudara, mari kita melihat. Jadi itu 4 generasi kan tadi ya. 2 Timotius 2 ayat 2, 2, ingat aja tuh, 2, Timotius 2 ayat 2, gitu kan. Nah, pemuridan dilakukan sebagai sarana untuk melanjutkan legacy dari generasi ke generasi. Ya, jadi ini kendaraan kita. Semakin banyak orang dimuridkan berarti semakin luas area pengaruh yang dihasilkan. Nah, gereja disebut gagal berhenti menghasilkan murid, dan untuk menghasilkan murid kita harus dimuridkan dulu. Nah, supaya kita menghasilkan itu bisa melegasikan sesuatu, kita harus dimuridkan dulu, kita harus jadi murid dulu. Ya, ditempa dulu kalau jadi murid. Jadi kalau kita dikasih arahan-arahan dengan senang hati. Ya, saya dulu kalau jadi mau jadi pengerja disuruh hafalin ayat 60 dan diucapkan sekali jalan. Jadi kalau mau jadi pengerja dites dulu kan, oke? Coba ucapin 60 ayatnya, ya. Yohanes 3:16, 2 Korintus 5 ayat 17, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia ada setia dan adil sehingga akan mengampuni segala dosa kita, gitu kan? Kolose 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, Roma 3 ayat 23, itu semua tuh dihafalin gitu. Kita ucapin gitu kan. Nah, waktu jadi murid, ya. Jadi kalau kita mau melegasikan sesuatu, kita harus jadi murid dulu. Ready? Amin. Karena nanti dari situ kita akan punya murid yang kita legasikan hal-hal rohani. Saudara, kan kita kan namanya roh, representative of Christ kita. Coba kita ucapkan dulu doa Bapa kami bagian awalnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Siapa yang bisa menjadikan itu? Kitalah agen-agennya, representatifnya. Kita yang menjadikan itu. Kita harus mewariskan itu. Kita. Nah, supaya itu bisa terjadi, maka kita perlu kendaraan. Yaitu gereja ini kendaraannya. Dan komunitas kita. Ya, dan komsel kita. Dan murid-murid kita. Kita melegasikan itu. Dan kita akan bisa melihat nanti ya, roh ini seperti tadi ya, di Makedonia dan Akaya. Maka nanti hal-hal rohani yang kita bangun. Saudara kan waktu baru bertobat kan masih kacau-kacau lah, ya kan? Betul kan? Itu saudara langsung hebat-hebat semua. Nah, enggak lah, gitu kan. Saya ingatlah dulu waktu baru bertobat juga masih ngerokok. Saya bayangkan komsel saya bawa rokok. Nawarin loh, penyesatin satu. Tapi sekarang ya, saudara, waktu kita ngikut Yesus dulu sama hal-hal jahat masih dekat. Tapi ikut Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan, udah jauh. Saudara ngisap rokok di depan hidung saya nggak pengaruh, bukan karena kehebatan saya, karena ada Yesus di dalamku. Amin. Ada Yesus di dalam. Ini terakhir, saya mau kasih contoh dulu. Terakhir, siapa boleh maju ke sini? Ini brother ini boleh maju sini? Pinjam dulu. Sini. Hah? Naik dari mana ya? Erik. Galatia 20 berkata gimana? Galatia 20, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalam hidupku yang hidup di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Kristus. Jadi di dalam hidupnya Erik ini ada Yesus. Kan hidupku yang ku hidup di dalam daging. Ya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri, tetapi Kristus hidup di dalam dia. Nah, kira-kira saya nih ya, contohnya ada di dalam dia nih, gitu. Nah terus tiba-tiba dia melenceng, dia mau tempelin istrinya misalnya kan, udah punya istri, dia mau tempelin, ada Yesus di dalam dia, ya kan? Ketemu handphone di toilet, dia mau ambil, ada Yesus di dalam dia, ya? Senggolan mobilnya, dia mau marah, ada Yesus di dalamnya. Amin. Ada Yesus.
kasih lihat. Saudara lihat itu. Kehidupan kita berbeda karena ada Yesus. Bayangkan kalau kita semua jadi murid-murid Tuhan bertebaran di sini, maka seperti doa Bapa kami terjadi di bumi seperti di surga. Karena pancaran kuasa Tuhan, pancaran kasih Tuhan, pancaran kebenaran Tuhan